Bapak Ibu, mengingatkan kita semua bahwa pemilu legislatif, pemilu presiden akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Bapak Ibu, dalam proses pemilu kali ini tentu Partai Golkar memiliki program yang seperti biasa selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Slogan kami bertiga, Pak Agun, Pak Akbar, Bu Siti, bekerja untuk rakyat. Kenapa? Karena sesungguhnya rakyat itulah yang harus menjadi prioritas. Ini bukan omong kosong, Pak Bu. Ya, saya perlu sampaikan. Pak Agun adalah sosok tokoh Partai Golkar yang berasal dari Kecamatan Banjarsari. Dulu masih gabung dengan kita. Dan beliau adalah tokoh sentral dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran. Ya. Jadi beliaulah yang memutus Kabupaten Pangandaran merdeka. Beliaulah yang melobi kepada Pak SBY agar moratorium pemekaran kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia dicabut. Karena waktu itu kita kena moratorium sehingga usulan itu ditolak. Ya. Pak Agun dengan kepiawaiannya, beliau bernegosiasi dengan Pak SBY waktu itu presidennya. Ketika Pak SBY meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengabulkan permohonan Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menetapkan Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Ya, Pak Agun tidak kalah cerdik, tidak kalah cerdas. Oke, saya akan loloskan DIY, tapi saya geboga kahayang, kata Pak Agun. Apakah yang Pak Agun? Memberikan kemerdekaan atau memberikan peluang kepada Kabupaten Pangandaran untuk mengurus daerahnya terpisah dari Ciamis. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang di luar yang mengatakan katanya bukan Pak Agun, kan begitu ya. Ini perlu sampaikan, ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak semua, dan saya yakin sepuh-sepuh yang bahkan ikut ke dalam gabungan presidium waktu itu tahu perjalanan ini. Dan saya tidak mengada-ngada Bapak ya. Alhamdulillah kemajuannya banyak. Misah dengan Kabupaten Ciamis, tentu ini berkat kita semua. Ya. Oleh karena itu, kami dari Partai Golkar menawarkan sebuah solusi. Ya, supaya ke depan di 2024 sampai 2029 Kabupaten Pangandaran bisa lebih baik. Solusinya apa? Langkah pertama, Bapak Ibu pastikan 14 Februari 2024 coblos Partai Golkar. Itu solusi pertama, Bu. Karena kami tidak bisa berbuat kalau kami tidak menang. Kami tidak bisa berbuat kalau kita tidak pegang kekuasaan. Betul nggak? Saya kan nggak mungkin memperbaiki ekonominya Bu Yeni. Kalau saya bukan bagian dari keluarga Bu Yeni, kan begitu ya, kurang lebih. Nah, oleh karena itu sekali lagi 14 Februari 2024 pilih Partai Golkar dan jangan salah pilih calonnya. Satu paket, Bu Siti untuk Kabupaten Pangandaran, Pak Akbar untuk provinsi, Pak Agun Gunanjar untuk RI. Ya, jadi Bapak Ibu, saya harus menyampaikan sebuah solusi. Solusinya apa? Kenapa satu paket? Bu, Pak Agun tahun ini bukan tahun kemarin, beliau berhasil mendorong anggaran dari pusat ke Kabupaten Ciamis sebesar 200 miliaran, 200 sampai 250 miliar. Itu bantuan pusat. Bantuan pusat ini tidak akan menggelontor begitu saja kalau tidak ada yang dorong anggota dewannya dari pusat. Nah, kok kenapa nggak ke Pangandaran? Oh, Pangandarannya nolak kok. Tidak sinkron sama kita kok pemerintahannya. Akhirnya
anggaran APBN itu lebih ke Ciamis dan Banjar. Nah, tahun depan pastikan oleh Ibu Bapak Partai Golkar menang di Kabupaten Pangandaran, dan kita akan dorong calon kepala daerah yang menurut kita mampu memperbaikinya. Kami di Partai Golkar tentu akan terbuka masukan-masukan dari masyarakat. Ya, itu kenapa alasannya harus memilih Partai Golkar dan satu paket. Karena kalau milih Bu Siti aja, Bu Siti juga tidak bisa berbuat banyak karena hanya di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran sedang defisit. Nanti ruang rawelnya susah kalau di atasnya tidak nyambung, tidak ada. Ya. Kalau di provinsinya jadi Pak Akbar, tentu Pak Akbar juga akan dorong minimal. Ya, tahun ini juga di Kabupaten Pangandaran dari provinsi itu banyak, Pak. Cuman kan ditutupi. Jembatan yang Arya Jipang itu kan dari dana provinsi, tapi kan ditutupi. Ya kan, jalan yang lintas pantai itu sampai Madasari itu juga anggaran provinsi, tapi kan ditutupi, ya kan? Nah, ini harus saya buka. Nah, tentu kita harus sepakat bahwa sekali lagi 14 Februari 2024 pilih Partai Golkar. Bagaimana cara milihnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak? Nanti tanggal 14 Ibu akan dikasih 5 kartu suara seperti ini. Banyak ya Bu, 5 ya. 5 lamun 5 amplop mah jenanaon Bu. Aya usian. Pak Bu, nih saya akan kasih contoh ya. Ya, tolong dibagikan ya. Jadi Ibu Bapak, ini saya bantu KPU. Saya bantu KPU, padahal KPU ada anggarannya untuk sosialisasi. Ibu Bapak sudah disosialisasikan belum sama KPU? Belum ya? Harusnya kewajiban KPU, Bu. Harusnya ini ada honornya ini. Pak Bu, ini contoh. Ini saya pegang 3 untuk pemilihan anggota legislatif. Kalau pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPD saya kira tidak susah ya. Karena ada gambarnya kalau presiden sama DPD. Nah, kalau anggota legislatif nggak ada fotonya. Jadi secantik apapun Bu Siti Nurjanah, jangan dicari di dalam surat ini, nggak akan ada fotonya. Apalagi saya, walaupun saya ganteng, nggak ada Bu di sini. Namanya juga nggak ada foto-foto. Nah, desanes calon anggota legislatif Abim. Ya, Pak Bu, saya mulai dari tingkat kabupaten dulu ya. Ibu Bapak, yang membedakan adalah warna ini nih Bu, yang di bawah Bu, nih ya. Yang kabupaten Bu warnanya hijau. Ya, nanti saya akan tes, khususnya ibu-ibu lah sama bapak-bapak yang sepuh. Nah ini nih yang membedakan Ibu, ini poletnya nih, polet hijau. Ibu ini adalah calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Nah Bu Siti ada di kertas ini Bu yang hijau. Ya, jadi jangan nyari Bu Siti di kertas yang lain. Yang ada di kertas hijau dan di rumahnya. Kalau mau nyari Bu Siti. Ibu, Bapak, coba dibuka ya kabupaten, yang Kabupaten Pangandaran, yang kabupaten yang hijau. Partai Golkar itu ada posisinya paling atas, paling kanan. Jadi nggak usah dicari mana Partai Golkar. Langsung aja begitu dibuka, lihat paling atas, paling kanan. Ya, langsung. Nah, paling atas, paling kanan. Nah, kemudian cari nomor 4, Ibu Siti Nurjanah. Coblos di kolom atau di namanya, jangan di partainya Bu ya. Ya, nah jangan di partai, jangan di kolom atas, tapi kolom nomor calon yang ada namanya Ibu Siti Nurjanah. Ya, mengerti Bu ya? Ini sama persis nanti posisinya begini Bu, hanya ukurannya lebih besar. Ya, ukurannya lebih besar, tapi posisinya persis seperti ini. Jadi cari, begitu dibuka, cari Partai Golkar paling kanan, paling atas. Dan coblos nomor 4 Ibu Siti Nurjanah di kolom nama. Oke? Nanti ada kuis yang bisa jawab, ada hadiahnya. Kemudian yang Ibu yang kedua, ya, Ibu yang kedua nih,
Yang kedua, ini warnanya warna biru, Bu. Warna biru ini untuk provinsi. Ya, Ibu biar nggak pusing, nggak usah cari partai lain, Bu. Partai Golkar lagi, kan supaya lunasnya hutangnya lunas. Ya, supaya lunas hutangnya. Jadi entong milih partai Bang Emok, Bu. Pilih partai Golkar, sama posisinya paling kanan paling atas. Ya, nomornya nomor 2 yang dicoblos Pak Akbar, Pak Rizky Akbar Patoni. Ya, hanya yang hijau nggak akan adanya yang biru, yang untuk provinsi. Yang ini, Bu. Ya, nanti insya Allah kita berikan di waktu yang mendekati pemilihan. Nah, yang terakhir yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini untuk DPR RI ini bimanya Partai Golkar nih harus dipilih karena beliau penentu lunasnya hutang. Penentu lunasnya hutang nih Pak Agun nih. Karena uangnya yang paling banyak kan di pusat. Ya. Jadi Partai Golkar juga sama posisinya ada di paling atas, paling kanan. Nomornya nomor 1 paling atas Pak Agun Gunanjar Sudarsa. Ya, oke, saya ulang. Jadi yang warna kuning itu untuk DPR RI, pilihnya Partai Golkar, nomor 1 Pak Agun Gunanjar. Ya.